Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang akuntabilitas dan pengawasan BK serta memberikan solusinya terhadap permasalahan. Konsep akuntabilitas dan pengawasan. Akuntabilitas dalam bimbingan dan konseling adalah perwujudan kewajiban konselor atau guru BK atau unit organisasi, bimbingan dan konseling untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sedangkan pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Stakeholder, pelanggan, BK. Istilah stakeholders sudah sangat populer. Kata ini telah dipakai oleh banyak pihak dan hubungannya dengan berbagai ilmu atau konteks, misalnya manajemen bisnis, ilmu komunikasi, pengelolaan sumber daya alam, sosiologi, dan lain-lain. Lembaga-lembaga publik telah menggunakan secara luas istilah stakeholder ini ke dalam proses-proses pengambilan dan implementasi keputusan. Bentuk-bentuk akuntabilitas. 1. Akuntabilitas program. 2. Akuntabilitas manajemen. 3. Akuntabilitas keuangan. 4. Akuntabilitas fasilitas. 5. Akuntabilitas administratif. 6. Akuntabilitas SDM. Kriteria akuntabilitas. 1. Dalam rangka untuk menentukan domain tanggung jawab konselor, tujuan umum konseling harus disetujui oleh semua pihak. 2. Prestasi konselor harus dinyatakan dalam hal penting yaitu perubahan perilaku yang diamati dan dirasakan oleh klien. 3. Kegiatan konselor harus dinyatakan sebagai biaya, bukan prestasi. 4. Sistem akuntabilitas harus dibangun untuk mempromosikan pelayanan yang efektif, profesional, dan pengembangan diri, bukan untuk melemparkan dan menyalahkan atau menghukum kinerja yang buruk. 5. Dalam rangka mempromosikan pelaporan yang akurat, laporan kegagalan dan hasil yang tidak diketahui harus diizinkan dan tidak pernah dihukum. 6. Semua pengguna dari sistem akuntabilitas harus terwakili dalam perancangan. 7. Sistem akuntabilitas itu sendiri harus dilakukan evaluasi dan modifikasi. Implikasi pelaksanaan akuntabilitas dan pengawasan. 1. Mendapatkan umpan balik tentang hasil kerja mereka. 2. Metode konseling dapat dipilih berdasarkan keberhasilan yang telah ditunjukkan. 3. Melakukan identifikasi klien yang selama ini kebutuhannya belum terpenuhi. 4. Merancang metode yang singkat untuk operasional kegiatan rutin. 5. Melakukan tukar pendapat dengan staf untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan mencari solusi terhadap masalah-masalah yang berkembang. Masalah dan solusi. Adapun masalah yang terjadi yaitu: A. Kekurangan perencanaan waktu untuk melakukan asesmen program yang mereka telah programkan. B. Adanya pertentangan antara bagaimana melakukan pengukuran dan apa yang harus dilakukan oleh konselor. C. Keraguan-raguan tentang perbedaan antara riset dan akuntabilitas. D. Belum maksimalnya pelaksanaan akuntabilitas dari personil BK terhadap atasannya hingga atasan belum melihat keuntungan dan manfaat dari pelayanan BK yang diberikan terhadap siswa. E. Adanya ketakutan mengenai hasil asesmen yang buruk dilakukan oleh konselor. Solusi. A. Membantu konselor mendapatkan data yang dapat bermanfaat dalam perencanaan pengembangan profesi. B. Membantu konselor untuk membuat laporan yang sebenarnya dengan nilai yang seimbang di sekolah. C.
Meningkatkan kesadaran personil BK untuk melakukan akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukannya, agar pihak sekolah dapat mengetahui manfaat pelayanan yang diberikan. D. Mempersilahkan konselor untuk berpartisipasi dalam penelitian dengan meminjamkan standar baku, kredibilitas, dan validitas untuk bekerja di sekolah.